two, three. Hey, what's up? This is your host and we're broadcasting live from here in Podcast Paksi. Halo, aku Faik. Kembali lagi bersama kita di Podcast Paksi. Nah, di malam minggu kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang Delayota. Nah, kalau kemarin-kemarin kan udah membahas OSIS, MPK, keagamaan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Prada Paksi. Kita juga udah kedatangan tamu nih dari Prada Paksi, yaitu Mbak Kinan. Halo Mbak. Halo. Nah, gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana? Aku baik juga. Kesibukannya apa aja nih Mbak selama pandemi kayak gini? Sibuknya ya belajar, terus habis itu ya biasanya drakoran gitu sih. Nah, aku mau tanya-tanya dikit nih Mbak tentang Prada Paksi. Sebenarnya Prada Paksi itu apa sih Mbak? Jadi Prada Paksi itu adalah ambalan yang berada di pangkalan SMA Negeri 8 Yogyakarta. Nah, Prada Paksi itu singkatan dari Pramudya Pandya Wirasena Paksi. Nah, Pramudya itu disebut pemuda, terus Pandya itu bijak, Wirasena berani, dan Paksi itu kita. Jadi adalah pemuda yang bijak, berani, hanya milik Paksi. Wih, keren banget. Mantap. Nah, kalau OSIS kan membawa siswa-siswa nih Mbak, kan ngurusin ekstrakurikuler, event. Kalau kemarin keagamaan tuh yang ngurusin keagamaan. Nah, kalau Prada Paksi sendiri itu ngurusin apa sih? Prada Paksi itu ngurusin pramuka yang ada di SMA Negeri 8 sesuai dengan visi misi yang kita bentuk dari awal gitu. Kalau hubungannya Prada Paksi itu masih ada hubungannya sama OSIS nggak nih? Pasti dong. Jadi Prada Paksi itu dibawahi oleh si 3 OSIS. Jadi setiap kegiatan dari Prada Paksi itu juga diawasi oleh OSIS. Jadi tetap pas sasaran gitu. Oh, jadi kalau melenceng nanti bisa langsung. Iya, gitu. Nah, kalau pramuka di Delayota tuh setiap hari apa tuh Mbak? Pramuka di Delayota itu setiap hari Jumat, seminggu sekali aja. Kalau itu cuma kelas 10 doang atau kelas 11 juga masih ada pramuka? Kelas 10 doang, tapi kalau untuk kelas 11 nanti ada sistem blok gitu. Sistem blok itu kayak gimana Mbak? Sistem blok itu jadi semua dijadiin satu kegiatan. Biasanya sih ada kemblok itu kemah blok yang diikutin juga dari sekolah juga ikut berpartisipasi. Jadi nggak hanya dari Prada Paksi aja gitu. Oh, jadi kalau kelas 10-nya tuh latihannya setiap hari Jumat. Nah, kalau kelas 11 tuh udah beda sistemnya Mbak? Iya, sistem blok. Nah, kalau untuk struktur kepengurusan Prada Paksi itu ada nggak Mbak? Pasti dong. Jadi struktur kepengurusan Prada Paksi itu dibagi jadi 2. Nah, itu ada yang putra dan putri. Kalau putra itu disebut dengan Surya Dharma. Terus kalau putri itu Cut Malahayati. Nah, per 2 ini itu pasti ada pradana. Pradana itu khususnya ya biasa seperti menghandle Prada Paksi. Terus juga ada pradatan, itu tugasnya untuk bertanggung jawab terhadap adat-adat yang ada di SMA Negeri 8 gitu. Terus habis itu ada bendahara biasa, bendahara, sekretaris, ada humas, terus ada tim administrasi dan lain sebagainya. Banyak Berarti sih. terstruktur banget ya? Iya dong. Keren banget. Nah, kalau untuk proker Prada Paksi sendiri itu kayak gimana Mbak? Jadi program kerja Prada Paksi itu ada banyak sih, tapi aku ngomongnya sebagian aja ya. Kalau yang kepo langsung masuk aja. Oke. Jadi yang pertama itu dari kelas 10 itu ada PCT, penerimaan calon tegak. Mungkin udah dilaksanain gitu ya. Terus habis itu ada KAT. KAT itu kemah akhir tahun yang bakal dilakuin juga di akhir tahun sama kelas 10. Tapi gara-gara kondisinya kayak gini ya, jadi yang kelas sayang banget. Sayang banget. Kemah. Gak kemah. Sedih gak? Sedih banget ya. Passionku kemah. Terus habis itu juga ada Muspen itu musyawarah penegak, tapi hanya bisa diikutin oleh CDA aja. Itu calon Dewan Ambalan. Terus juga ada Kemblok, itu yang untuk kelas 11, itu kemah blok. Terus juga ada banyak lagi proker-proker yang ada gitu.
Nah, kalau udah dilantik jadi Pradapaksi itu nanti bakal ada tugasnya sendiri-sendiri nggak, Mbak? Pastinya nanti kita langsung kita langsung mengarahkan bahwa nanti kamu cocoknya jadi ini gitu. Nanti ada sebagai voting lewat Muspen itu, nanti voting terus kita benar-benar musyawarah penegak. Jadi setiap bidangnya itu sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Berarti nanti kalau udah dilantik tuh pasti bakal diarahin dari sama kakak kelas. Iya, udah diarahin dari kami dan juga guru-guru. Nah, kalau manfaatnya sendiri mengikuti Pradapaksi itu kira-kira banyak gak, Mbak? Banyak dong. Apa aja tuh, Mbak? Sebutin dong kalau banyak. Kalau manfaat untuk Pradapaksi pribadi ya. Jadi salah satunya itu aku nambah relasi, nggak cuma dari antar sekolah tapi bisa nambah teman dari antar daerah juga. Jauh banget, Mbak. Iya dong. Keren berarti ikut pramuka. Iya, terus juga aku bisa manfaatnya tuh aku juga bisa nambah pandangan nggak cuma dari satu sisi, tapi aku bisa nambah pandangan dari beberapa sisi gitu. Terus aku juga bisa menempatkan waktu dengan baik. Jadi pada waktu ini aku harus ngapain, pada waktu gimana aku harus ngapain gitu. Nah, kalau jadi Pradapaksi itu capek nggak tuh, Mbak, sehari-hari gitu atau sebenarnya enjoy aja gitu? Enjoy aja sih, enjoy. Nah, kalau Mbak Kinan sendiri itu udah berapa tahun, Mbak, di Pradapaksi? Udah 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu selama 2 tahun tuh ada suka dukanya nggak, atau suka doang atau duka doang atau malah gimana? Banyak sukanya. Jadi kalau sukanya yang tadi aku udah bilang itu dapat relasi, banyak teman, terus bisa memanage waktu dengan baik dan pengalaman-pengalaman yang nggak bakal aku lupain gitu. Terus kalau dukanya sih ya biasanya kita mikir gitu ya, tapi seneng sih bareng teman-teman juga. Dukanya tuh yang duka seneng. Duka gitu. seneng, walaupun capek tapi ada teman-teman jadi seneng. Nah, kalau misalnya aku nih baru kelas 10, aku pengen gabung jadi Pradapaksi, itu ada nggak, Mbak, caranya? Boleh dong. Jadi kalau mau masuk Pradapaksi berarti ambalan ya. Itu harus masuk Bantara dulu. Nah, pastinya kita ngasih formulir ke kelas 10 lalu harus mengisi SKU. Nah, kamu ngisi SKU nggak? Ngisi dong, aku tuh kalau pramuka tuh paling rajin, Mbak. Paling gercep Paling ya. gercep aku. Dulu aku langsung ngisi banyak. Itu kan ada 25. Itu langsung tak isi. Oh, langsung ngisi semua. Langsung tak kumpul. Iya. Tapi kok aku nggak jadi Pradapaksi ya? Ya gimana? Jadi pas kalau udah ngisi semua SKU, jadi nanti kayak seperti pangkat itu jadi Bantara. Nah, jadi setelah untuk Bantara gampang banget untuk jadi CDA lalu jadi DA Dewan Ambalan gitu. Nanti tinggal dilantik. Nah, berarti ada seleksinya untuk masuk Pradapaksi ya, Mbak? Ada dong. Nah, buat kalian kelas 10 yang ingin jadi Pradapaksi itu nanti ada seleksinya. Kapan tuh, Mbak, seleksinya? Ditunggu aja. Ditunggu aja, pokoknya stay tune aja. Nah, aku mau tanya nih, Mbak, kan zaman sekarang tuh sebuah organisasi kalau nggak ada Instagram atau lain kan kayaknya hambar banget nih. Iya. Nah, kalau dari Pradapaksi sendiri itu ada nggak, Mbak? Ada, jadi ada IG namanya @pradapaksi dan juga OA lainnya di bawah ini. Di bawah ini ya? Nih. Di mana sih? Di sini aja. Nah, kan kita nggak buka question box nih, Mbak. Nah, mungkin kita tanya di sini aja. Nih, teman-teman di sini ada yang mau nanya nggak nih? Aku, Mas, mau tanya. Ya, apa pertanyaannya? Nah, kalau misalkan di SMA itu kan ada pramukanya, kan ada lomba-lombanya tuh. Nah, itu apa aja sih, Mas? Nah, itu, Mbak, ada pertanyaan, kalau di SMA itu lomba-lombanya apa aja? Kalau di SMA itu lomba-lombanya ada banyak banget. Jadi salah satunya ada lomba kemah budaya, terus yang diselenggarain oleh DKC biasanya. Terus juga ada lomba PDT, pengembaraan Desember tradisional, itu yang selalu diadakan di bulan Desember gitu. Terus habis itu juga ada lomba yang lainnya, banyak banget. Banyak banget ya, pokoknya keren. Nah, ada lagi nggak nih yang mau tanya? Mau tanya dong, Mbak. Ya, Kalau ayo silakan. Buat masa pandemi kayak gini, masih ada latihan rutin nggak sih, Mbak? Kira-kira mulainya kapan nih? Jadi kalau untuk latihan rutin buat kelas 10, jadi tuh karena ini masa pandemi ya, jadi bakal ada larut, tapi kita bakal larutnya secara online. Jadi ditunggu aja larutnya setelah PCT pastinya. Oke, mungkin segitu dulu, Mbak. Terima kasih udah jelasin tentang Sama-sama. Pradapaksi. Pokoknya seru banget dah bincang-bincang kali ini. Nah, mungkin Mbak Kinan sendiri ada yang mau disampaikan nggak nih, Mbak?
Jadi pesan-pesan buat adik-adik kelas 10, kalau mau masuk Pradapaksi, jangan malu, jangan minder, pokoknya ikutan aja karena bakal banyak pengalaman dan kegiatan yang seru-seru. Seru banget pokoknya. Udah dulu Mbak, pokoknya terima kasih banget. Iya, tadi. makasih juga. Oh, tadi boleh diulang lagi nggak Mbak sosmednya Pradapaksi? Sosmednya jadi IG-nya @pradapaksi dan oalannya ada di bawah sini. Makasih buat temen-temen yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian yang lainnya. See you in the next episode. Bye. Bye.